Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi teman semua. Jumpa lagi dengan saya Amr Hasan tanpa pemanis buatan. Ya, jadi pada kesempatan kali ini kembali saya menjelaskan soal-soal kemampuan figural ya. Jadi ini berturut-turut saya membuat soal kemampuan figural di sini untuk persiapan menghadapi tes CPNS tahun ini ya. Nah, untuk pada kesempatan kali ini kembali saya menjelaskan 5 jenis ya dari soal kemampuan figural, yaitu mulai dari analogi ya, padanan gambar seperti itu, kemudian ada deret gambar atau serial gambar, kemudian yang ketiga ketaksamaan gambar, yang keempat adalah tentang soal figural 9 kotak, dan yang kelima adalah tentang soal bangun ruang ya. Baik, kita langsung saja masuk ke pembahasan soal-soalnya. Ya, namun sebelumnya saya sangat berterima kasih kepada teman-teman semua yang sudah setia menonton video di channel One Tentor ini ya. Dan tentunya sudah mensubscribe. Saya mendoakan kalian semua bisa sukses lulus tes pada tes CPNS tahun ini ya. Nah, yang kedua adalah yang saya mau sampaikan, sistem belajar kita di sini adalah teman-teman semua yang memahami terlebih dahulu soal-soalnya. Saya memberi kesempatan sekitar 10 detik untuk memahami. Kalau misalkan mau dikerjakan dan tidak cukup waktunya, bisa di stop dulu videonya kemudian dikerjakan ya. Nanti setelah itu kemudian kita bahas sama-sama. Baik, kita mulai dari soal nomor 27 ya. Silakan. Ya, baik ya, waktu habis untuk soal nomor 27 ini sebenarnya saya telah menjadikan oleh-oleh di video sebelumnya ya. Jadi ada 5 nomor yang saya jadikan oleh-oleh. Nah, kita bahas yang pertama. Di sini kan soalnya tentukanlah satu gambar yang berbeda dengan gambar lainnya. Jadi ini merupakan soal tentang ketaksamaan gambar. Nah, saya tidak tahu ya teman semua bagaimana triknya kalian dalam menentukan jawabannya. Nah, boleh seperti ini sebenarnya. Ini kan kalau kita melihat hubungan antara garis dengan banyaknya sisi, ya, pada bangun datar di sini, itu bisa saja seperti itu. Misalkan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 di sini garis yang mempunyai bulatan hitam. Di sini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi banyaknya garis di sini sesuai dengan banyaknya sisi pada bangun datar. Ini 1, 2, 3, ini 1, 2, 3 juga ya, sama. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau dihitung di sini sisinya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nah, kalau kita melihat hubungan antara banyaknya garis yang mempunyai bulatan hitam dengan banyaknya sisi pada bangun datar, sepertinya kita tidak mendapatkan jawabannya ya. Kita tidak dapat jawabannya, jadi kita boleh mencari pola yang lain. Nah, pola yang lain adalah ternyata jawabannya di sini adalah yang A, yaitu di sini untuk kalau kita perhatikan ya, keempat B, C, D, E ini, ketiga garis ini terletak pada pertengahan sisi dari bangun datar. Jadi ini ada di pertengahan sisi dari bangun datarnya ya. Ini juga terletak di pertengahan sisi bangun datar. Ini juga terletak di pertengahan seperti itu. Ini juga terletak di pertengahan. Nah, bangun ke A ini itu terletak pada sudutnya, bukan pada di sisi bangun datar tersebut. Jadi kalau keempat ini adalah terletak di tengah sisi, ya, seperti itu. Ini malah di sudutnya, sudut bangun datar. Jadi yang inilah yang tidak termasuk kelompok ya dari gambar yang lainnya seperti itu. Oke, bisa dipahami ya teman-teman semua. Kita lanjut ke soal nomor 28 yang saya jadikan juga oleh-oleh kemarin. Boleh dikerja ulang dulu. Baik, waktu habis. Apa jawabannya di sini teman-teman semua? Jawabannya kalau kita sepakat jawabannya adalah C ya. Cinta tidak pernah salah. Bagaimana kata kunci yang digunakan di sini? Ini bisa kita perhatikan ada 2 elemen di sini ya, dari garis dengan bulatan hitam. Kalau misalkan kita perhatikan yang garis dulu ya. Ini garis ini kita rotasikan berlawanan arah jarum jam ya, seperti itu, dan melangkah sebanyak 1, 2, 3, 4.
4 sisi ya. Jadi 1, 2, 3, 4. Melangkah sebanyak 4 kali. Yang keempat sisinya seperti itu ya. Nah, berarti dengan mengikuti pola yang sama ini berarti di sini satu rotasinya sama ya. Berlawanan arah jarum jam juga. 1, 2, 3, 4. Berarti posisi garisnya ada di sebelah sisi ini. Berarti ini termasuk ya. Oke. Ini salah ya. Kemudian ini juga termasuk, boleh kita simpan dulu. Ini salah dan ini termasuk juga ya. Tersisa ACE. Sekarang yang bulatan hitam, saya hapus dulu ya teman-teman semua yang sedikit mengganggu ini. Nah, sekarang fokusnya di bulatan hitam. Coba diperhatikan. Ini satu, awalnya kan seperti itu ya. Ini 1, 2, 3. Melangkah 3, apa ini? 3 kolom ya. 3 kolom, 3 ruang seperti itu ya. Berarti dengan mengikuti pola seperti itu berarti 1, 2, 3. Nah, lingkarannya ada di sini. Yang di sini posisinya berarti ini salah ya. Yang ini benar, yang ini salah ya karena dia di langkah keempat malah. Jadi ini salah. Jawabannya adalah C. Seperti itu ya. Bisa dipahami teman-teman semua ya. Baik, kita lanjut nomor 29. Silakan. Oke, ini bangun ya soal figural 9 kotak. Kira-kira bagaimana menentukan polanya ini semua? Ada yang punya usul? Nah, boleh seperti ini caranya. Ini kan jawabannya B ya, gambar B. Coba kita lihat. Untuk gambar ini semua itu bisa kita lihat dari sudut pandang baris. Boleh juga kita perhatikan dari sudut pandang kolom. Nah, triknya seperti ini. Ini adalah untuk kata kuncinya ini merupakan penggabungan ya, penggabungan dari elemen yang tidak sama. Jadi gambar ketiga ini, yang di kolom ketiga ini merupakan penggabungan dari elemen yang kedua gambar sebelumnya. Coba kita perhatikan seperti apa. Yang ini kan, kalau garis ini, misalkan saya ganti cinta dulu ya. Ya, warna merah saja maksud saya. Ini kalau kita gambar yang di sini, ya, maka jadinya gambar ketiga seperti itu. Tetapi kalau misalkan ada gambar yang sama, posisi garis yang sama, maka tidak usah kita gambar ulang di gambar ketiga. Coba dipahami ya. Nah, misalkan ini saya maksud baris kedua. Yang ini kan kita gabung seperti itu ya. Ini saya gabung di sini, teman-teman. Oke, yang ini ya, yang lurus ini. Kemudian ini juga saya gambar di sini. Nah, di sini kan ada yang sama, yaitu yang ini. Berarti di gambar ketiga tidak usah digambar yang saya tanda ini. Cukup yang garis putus-putus ini dengan yang garis yang mengarah ke kiri atas. Makanya jadinya seperti ini. Ya, bisa dipahami ya teman-teman semua. Semoga dipahami. Nah, sekarang ini kita gabung. Berarti gambarnya seperti ini. Oke, ya. Ada yang sama kan? Yang sama itu adalah yang ini. Berarti di gambar ketiga tidak usah kita gambar yang saya tanda ini. Cukup garis putus-putus dengan tanda garis yang hitam. Sehingga jawabannya yang B seperti itu. Dipahami tidak ya teman-teman semua? Semoga dipahami ya. Kalau misalkan belum paham untuk nomor 29, coba bisa ditanyakan di kolom komentar. Nah, bisa sebenarnya pola yang lain. Pola yang lain itu dilihat dari kolom. Caranya sama, polanya sama seperti itu. Cuma di sini kan dilihat dari kolom. Gambarnya itu, cara menentukan gambarnya, kita menggabungkan kedua gambar dari 1 dengan 2 ini. Tapi kalau misalkan ada gambar yang sama, tidak usah kita gambar lagi di gambar ketiga seperti itu. Nanti tutorial coba coba dipraktekkan. Oke, nomor 30. Ya, maaf ya agak lama tadi di nomor 29. Oke, nomor 30 ini tidak kalah menarik ya, menantang. Ini kan lengkapilah pola gambar di bawah ini yang merupakan kelanjutan dari seri gambar yang diberikan. Berarti ini gambar berseri atau deret gambar seperti itu. Kira-kira apa jawabannya di sini semua? Mungkin kalian sudah mendapatkan jawabannya adalah yang B ya, yang ini. Coba kita lihat polanya seperti apa. Nah, kalau saya maksudnya kalau ini bisa digunakan pola seperti ini.
Kita membandingkan antara banyaknya garis antara gambar kiri ini dengan gambar kanan seperti itu. Ini kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 garis di sini ya. Kalau ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 garis juga. Nah, kalau kita lihat di gambar keduanya, ini kan ada 10 garis. Gambar di sebelah kanannya ini berkurang 1 garis, berarti tinggal 9. Kita tulis dulu ya semua, kemudian kita menentukan polanya. Di gambar ketiga ini berkurang 1, 2, berarti tinggal 8 di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini 10. Ini 10, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, kalau di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, ini 10. Berarti itu semua, kalau kita perhatikan setiap gambar di sini memuat yang namanya 10 elemen, ya. Yang lainnya itu berkurang, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti yang berkurang itu adalah yang ini. Berkurangnya itu berkurang 1, tetapi terletak kalau ini di sebelah kiri, maka di sini sebelah kanan. Nah, berkurang lagi 1, ini kan di sebelah kiri, berkurang 1, tapi posisinya di sebelah kanan, seperti itu. Ya, ini berkurang 1, posisi kiri, ya, berkurang 1 di posisi kanan, berkurang 1 lagi di posisi kiri, seperti itu. Ya, maka nanti di gambar berikutnya berkurang 1, tetapi di posisi kanan yang berkurang. Jadinya di sini 10, 5. Ya, yang 10, 5 di sini coba kita lihat. Ini 10, 1, 2, 3, 4. Ini salah ya. Ini 10 ini di sini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti yang memenuhi 10, 5 di sini cuma B. Yang lainnya pasti tidak ya. Ini cuma 1, 2, 3, 4. Ini 10, 4. Ini 10, 1, 2. Yang ini 10, 1, 2, 3, 4. Seperti itu ya. Itu semua. 10, 4. Kenapa 10, 10 saya tulis? Bisa ya, teman-teman, semoga dipahami. Kalau misalkan kalian mendapatkan pola yang lain untuk nomor 30 ini, bisa di-share di kolom komentar ya, supaya saya juga bisa belajar. Oke, next nomor 31. Ya, silakan. Ya, nomor 31 ini merupakan soal tentang bangun ruang ya, atau jaring-jaring kubus. Saat gambar di bawah ini dilipat, berapa jumlah titik yang terdapat pada sisi yang berlawanan dengan sisi yang memiliki 5 titik. Berarti yang ini, kita cari sisi apa yang merupakan lawan atau di depannya seperti itu ya, dari sisi 5 ini. Coba kita lihat, kalau seandainya ya, ini kan kalau seandainya kita menghayal dulu. Kalau seandainya ini saya pandang sebagai sisi atas, ya. Oke, maka ini akan jadi sisi depan. Seperti itu. Ini akan jadi sisi bawah. Bisa ya, masuk ya teman-teman. Ini akan jadi sisi sebelah kiri. Seperti itu. Dan yang ini akan menjadi sisi kanan, samping kanan. Ini samping kiri. Berarti yang berhadapan antara 5 ini adalah yang 3. Ya, jawabannya C. Ini simpel saja ya teman semua. Kalau misalkan masih bingung, bisa ditanyakan di kolom komentar. Saya lanjut dulu nomor 32 ya. Silakan. Ya, baik ya, waktu habis. Saya kira nomor 32 ini cukup mudah ya. Tidak begitu hoax. Nah, jawabannya di sini simpel saja. Jawabannya adalah C ya. Ini kita cari yang bersilang, yang ini kan bersilangan. Ini juga bersilangan ya. Ini sejajar malah. Ini yang bersilangan, ini juga bersilangan. Jadi jawabannya adalah yang C, yang tidak, ini kan tidak bersilangan seperti itu. Boleh ya, bisa kita lanjut nomor 33, silakan. Ya, baik, waktu habis. Nomor 33 ini merupakan soal analogi ya, soal analogi gambar. Kita akan cari
apa jawabannya di sini yang sesuai dengan pola antara satu dengan yang dua. Nah, kalau kita perhatikan, yang pertama bisa kita melihat yang tanda apa ini? Tanda panah ya, yang setengah panah seperti itu. Ini kita rotasikan 90 derajat searah jarum jam. Jadinya seperti ini. Harusnya ini kalau kita rotasikan 90 derajat searah jarum jam, harusnya seperti ini gambarnya. Seperti ini gambarnya. Cuma ini berbalik ke arah, dan tanda panahnya ini mengarah keluar, mengarah ke sisi. Ini kan mengarah ke dalam, mengarah di gambar kedua ini mengarah ke sisi. Nah, sekarang kita menggunakan pola yang sama seperti itu. Ini kita rotasikan 90 derajat searah jarum jam juga seperti itu. Maka gambarnya akan ada di sebelah sini, di sebelah kiri. Gambarnya akan berlawanan. Berarti dia gambarnya runcingnya ini akan mengarah ke bawah. Kalau ini kan mengarah ke dalam, berarti harusnya di sini mengarah keluar seperti ini. Coba, ini oke, memungkinkan. Ini salah. Ini bukan ya. Ini mengarah ke dalam juga, jadi ini salah. Ini memungkinkan, ini juga memungkinkan. Jadi tinggal A, D, E. Nah, kira-kira yang mana? Kita bisa lihat lagi yang lain. Nah, ini kita juga rotasikan. Yang setengah lingkaran kita rotasikan 90 derajat. Seperti itu. Nah, ini sama ya. Ini apa namanya? Yang bentuk segitiga ini tetap arahnya tidak berubah. Yang berubah cuma bulatannya ini mengarah ke dalam, tapi ini mengarah ke sisi, keluar seperti itu. Ini mengarah ke dalam, berarti nanti dirotasikan 90 derajat, gambarnya akan ada di sebelah di sini. Ya, berarti dia mengarah keluar seperti ini ya, teman-teman semua. Berarti ini salah. Yang di sini berarti D jawabannya ya. Kalau E ini salah juga karena mirip dengan yang A. Jadi jawabannya adalah D. Oke, bisa ya. Next, nomor 34. Silakan. Ya, baik, waktu habis. Nomor 34 ini soal tentang figural 9 kotak. Ya, ini mudah. Ini kan sudah mempunyai lingkaran ya, semua lingkaran putih. Tinggal kita perhatikan banyaknya garis. Kalau di sini 4, 3, 2. Jadi 4, 3, 2. Banyaknya garis ya, seperti itu. Ini 3, 2, 4. Berarti masing-masing ada 2, 3, 4-nya ya, seperti itu. Ini 2, ini 4. Berarti nanti cari yang ada garis 3. Oke, ini 4. Ini cuma 2. Ini 4. Ya, salah. Berarti jawabannya adalah yang A. Baik, untuk 3 nomor berikut saya jadikan oleh-oleh. Tapi sebelumnya teman semua, kalau misalkan kalian mau privat ya seperti itu untuk SKD khusus TIU, boleh menghubungi nomor yang ada di halaman channel ini di pojok kanan atas, atau boleh DM di Instagram. Nanti kita nanti kami ya seperti itu coba fasilitasi, semoga bisa sesuai dan bisa dibantu nanti pada saat bimbingan menghadapi tes CPNS ya, seperti itu. Oke, untuk soal berikut ini saya jadikan oleh-oleh nomor 35. Oleh-oleh pertama, coba-coba nanti kalian kerjakan ya. Oleh-oleh pertama, kemudian oleh-oleh berikutnya ini, oleh-oleh kedua, coba-coba juga kalian kerjakan. Kemudian yang berikutnya oleh-oleh ketiga. Oke, semakin banyak oleh-oleh semakin puas ya. Nah, nanti coba-coba kirimkan jawabannya di kolom komentar. Kalau bisa disertai dengan alasan kenapa Anda pilih jawaban itu, supaya yang lain juga bisa belajar ya. Baik, segera sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga kalian semua bisa lulus tes pada tes CPNS tahun ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi.